Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Never to Die For tahun 2019. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang wanita bernama Holly yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang berada di luar kota. Dalam perjalanannya itu, Holly menerima telepon dari suaminya yang bernama Russell. Dan dari pembicaraan mereka di telepon diketahui ternyata Holly selalu rutin pergi keluar kota setiap akhir pekan. Di mana hal itu terjadi selama 6 bulan terakhir dengan alasan tuntutan pekerjaan sebagai seorang dokter sekaligus seorang dosen. This weekend I've got the conference. I thought it wasn't a conference. You pack your sleep meds? Yeah, I got it. Singkat waktu, Holly pun sampai di tempat tujuan yang ternyata sebuah hotel bintang 5. Yang diketahui tujuan Holly datang ke sana tak lain dan tak bukan menemui selingkuhannya yang bernama Everett. Di sana Holly disambut dan diantar oleh seorang pegawai hotel yang bernama Dave menuju sebuah kamar VVIP yang telah dipesan oleh Everett untuk Holly. Di mana Holly tampak terkesima dengan ruangan kamarnya yang begitu besar dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Setelah memberikan uang tip kepada Dave, Holly menemukan sebuah surat yang berisi pesan dari Everett, menyuruh Holly segera mandi lalu membuka surat lainnya yang berada di wastafel. Selain itu, Everett juga mengatakan bahwa dirinya sedang berada di luar dan akan segera kembali ke kamar. Lantas Holly segera membuka surat tersebut yang menyuruhnya membuka lemari karena di sana terdapat kejutan untuknya. Holly pun yang semakin penasaran segera berendam mengikuti apa yang dikatakan Everett melalui surat tersebut. Setelah mandi, Holly membuka lemari dan menemukan sebuah kotak yang berisi peralatan dinas lengkap dengan borgolnya. Di mana hal itu membuat Holly senyum-senyum sendiri karena itu merupakan sesuatu yang baru untuk dirinya. Mengerti dengan maksud dan tujuan barang-barang tersebut, nggak pakai lama, Holly segera memasangnya dan menunggu kedatangan Everett. Layaknya bagaikan ranting yang dipeluk pohon lain. Yang tak lama, terdengar suara ketukan pintu menandakan bahwa seseorang telah datang. Holly pun menyapanya untuk memastikan bahwa yang datang memanglah Everett. Akan tetapi pria itu tidak menjawabnya dan memilih diam, disusul dengan langsung melakukan pemanasan dengan penuh kelembutan. Awalnya Holly begitu menikmatinya, namun tiba-tiba saja ketika memasuki acara inti perlakuannya menjadi kasar. Bahkan Holly berteriak menyuruhnya untuk menghentikan acaranya. Lalu setelah usai, pria itu pun pergi meninggalkan Holly begitu saja tanpa pamit sedikit pun. Di mana pria itu pergi menghampiri seorang pria lain yang terikat di sebuah kursi dengan mulut yang dilakban. Yang diketahui pria yang terikat itu adalah Everett, sementara pria yang ubanan tak lain dan tak bukan adalah Russell, suami sahnya Holly. Ternyata Russell telah mengetahui semua perbuatan Holly di belakangnya selama ini. Bahkan Russell juga mengetahui kalau Everett telah memiliki seorang istri dan seorang putri. Kemudian Russell melepaskan ikatannya Everett dan menyuruhnya menemui Holly serta mengikuti semua perkataan dirinya. Selain itu, Russell juga melarang Everett dan Holly keluar dari kamar jika Everett tidak ingin keluarganya terluka. Karena saat ini Russell telah menculik istri dan putrinya Everett. Lantas Everett pun pergi menemui Holly dan melepaskan borgolnya dari tangan Holly. Holly yang marah sekaligus kecewa karena perlakuan Everett tadi yang begitu kasar, langsung memukulnya dan bersiap untuk pergi dari sana. Kemudian Everett yang sadar dengan perkataan Russell kalau Holly tidak boleh pergi dari sana, segera menghalanginya dan minta maaf atas perbuatannya yang padahal bukan ia yang melakukannya. Hingga akhirnya Holly pun luluh dan Everett mendapat telepon dari Russell yang memuji Everett yang berhasil membujuk Holly agar tidak keluar dari kamar. Di sana Russell kembali menegaskan bahwa mereka berdua dilarang keluar dari kamar dan juga menelpon polisi. Jika mereka melanggarnya, maka Russell siap menewaskan keluarganya Everett. Yang nampaknya Russell tidak main-main karena terdengar suara teriakan istrinya Everett yang bernama Lydia meminta tolong. Setelah kondisi dan situasi kondusif, Everett menghampiri Holly dan kembali meminta maaf dengan sedikit rayuan mautnya.
Mereka berdua pun baikan disusul dengan Holly yang mendapat telepon dari Russell menanyakan keberadaannya saat ini. Yang tentu saja, Holly berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sedang bekerja. Namun Russell langsung to the point mengatakan kalau dirinya telah mengetahui semuanya, di mana saat ini Holly sedang bersama dengan selingkuhannya yaitu Everett di dalam sebuah kamar. Dan Russell mengingatkan Holly bahwa Everett adalah pria yang sangat berbahaya. Russell mengaku dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Holly, karena yang terpenting saat ini adalah keselamatan Holly sendiri. Dari pembicaraan mereka ternyata diketahui Everett merupakan seorang mahasiswa kedokteran, sementara Holly merupakan dosen pembimbingnya. Di sana Russell mengatakan kalau Everett mempunyai banyak selingkuhan di setiap tikungan. Dan saat ini ada seorang wanita yang menghilang setelah terakhir terlihat bersamanya. Russell pun meminta Holly untuk segera pergi dari sana secara diam-diam tanpa sepengetahuan Everett. Yang akhirnya, Holly pun mengaku bahwa dirinya saat ini sedang bersama dengan Everett di dalam sebuah kamar. Lalu Everett datang menanyakan siapa yang menelponnya barusan, yang dijawab oleh Holly itu adalah suaminya yang hanya menanyakan keadaannya. Yang artinya saat ini mereka berdua mulai saling berbohong, di mana Russell seakan-akan ingin mempermainkan pasangan selingkuh tersebut. Karena Russell menyuruh Holly pergi dari sana, sedangkan Everett disuruh menahan Holly agar tidak pergi. Dan agar Holly betah di dalam kamar, Everett pun menunjukkan keahliannya dengan memberikan pijat refleksi kepada Holly. Holly yang percaya dengan perkataan Russell tadi mulai cemas dan khawatir akan keselamatan dirinya, sehingga ia pun hanya bisa menuruti keinginan Everett. Lalu ketika Everett mulai memijat Holly, mereka berdua yang kini saling curiga mulai bertanya mengenai kehidupan pribadi masing-masing. Yang padahal itu melanggar peraturan perselingkuhan yang mereka buat dan sepakati bersama. Dimulai dengan Holly yang bertanya kenapa Everett mampu menyewa kamar hotel semahal dan semewah ini karena biasanya mereka selalu bertemu di hotel melati. Sementara Everett menanyakan apa pekerjaan suaminya Holly, yang tentu saja mereka tidak menjawabnya dengan jujur dengan berbagai alasan. Kemudian setelah pijat, Everett langsung mengambil ponselnya Holly dan menyuruhnya segera membersihkan dirinya dengan pergi mandi. Lalu ketika Holly pergi mandi, Everett berniat pergi dari sana, namun dia langsung masuk kembali ke kamar karena Russell mengirimkan foto Lydia yang sedang terikat dan terancam dengan sebuah pisau. Kemudian Russell mengirim pesan kembali menyuruh Everett untuk pergi ke balkon. Yang ternyata Holly sedang berusaha kabur dari balkon dengan mencoba berteriak, meminta tolong pada tetangga sebelah kamarnya. Lantas Everett segera menggedor pintunya yang terkunci dari dalam dan berusaha mendobraknya. Beruntung ketika Everett berhasil mendobraknya, Holly sudah kembali ke kamar mandi. Lalu Everett yang tidak ingin Holly pergi diam-diam ataupun menelpon polisi tanpa sepengetahuan dirinya, akhirnya mengajak Holly mandi bareng guna memastikan Holly tetap berada di dalam kamar. Dan saat itulah Everett yang khawatir dengan keselamatan istrinya kembali menanyakan apa pekerjaan suaminya Holly dengan nada sedikit tinggi. Lantas Holly yang takut menjawab bahwa suaminya merupakan mantan detektif kepolisian divisi pengintaian. Mendengar jawaban Holly tentu saja membuat Everett semakin takut dan panik. Everett juga menyalahkan Holly kenapa ia tidak mengatakannya dari dulu, sehingga tidak akan pernah terjadi perselingkuhan ini di antara mereka. Lalu Everett yang ingin mengatakan dengan jujur kepada Holly mengenai apa yang sedang terjadi, tiba-tiba mendengar suara seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Lantas ia pun segera keluar dan menemukan sebuah obat tidur, disusul dengan mendapatkan pesan dari Russell, yang memintanya untuk memberikan obat itu kepada Holly agar dia tertidur dan tetap berada di dalam kamar. Selain itu, Everett juga menemukan kalau ponsel Holly yang tadi ia amankan telah tidak ada di tempatnya. Hal itu membuat Everett heran dan berpikir kalau Russell mengawasi mereka melalui kamera yang tersembunyi. Namun sayang, Everett tidak berhasil menemukan satupun kamera tersembunyi maupun benda yang mencurigakan. Lantas Everett yang tidak punya pilihan lain akhirnya mengikuti semua perintah dan perkataan Russell untuk memasukkan obat tidur tersebut ke dalam minumannya Holly. Di tempat lain, Holly yang sedang mengemasi pakaiannya di koper tanpa sengaja melihat ada obat tidur miliknya. Sehingga ia pun berpikir untuk memasukkan obat tersebut ke dalam minumannya Everett agar dirinya dapat pergi dari sana. Lalu Everett mengambil Holly dan mengajaknya minum es teh hangat di balkon kamar.
Yang tentu saja, Holly mengiyakan ajakan Everett karena mempunyai rencana yang sama dengannya. Lantas mereka berdua pun mulai memasukkan obat tidur ke gelas masing-masing dengan tujuan yang sama. Di mana Everett ingin Holly tertidur agar tetap berada di dalam kamar, sedangkan Holly ingin Everett tertidur agar dirinya dapat pergi dari sana. Namun ketika mereka akan meminum minuman itu, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Ternyata yang datang adalah Dave membawakan makan malam untuk mereka. Lalu ketika Dave ingin pergi, Holly segera menahannya dengan memberikan tips untuknya yang ia sisipi permintaan tolong. Singkat waktu, mereka berdua menikmati hidangan makan malam, dilanjutkan dengan bercerita awal perkenalan dan perselingkuhan mereka. Suasana yang cair seakan-akan tidak terjadi apapun membuat mereka tanpa sadar meminum minuman masing-masing yang telah dicampur obat tidur. Yes, I have enjoyed. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kembali. Everett pun pergi mengeceknya namun tidak menemukan siapapun. Yang ia temukan hanyalah sebuah nampan yang ketika dibuka berisi jari Lydia dengan cincin yang masih terpakai. Ternyata itu merupakan hukuman untuk Everett yang lalai karena Russell telah mengetahui kalau tadi Holly sempat meminta tolong kepada Dave melalui selembar uang. Everett yang melihat hal itu tentu saja shock dan khawatir dengan keselamatan istrinya itu. Lalu Holly menghampiri Everett pura-pura bersikap manis untuk merayunya. Yang tiba-tiba saja sambil mengarahkan pisau kepada Everett, Holly bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun karena Everett sadar kalau saat ini Russell sedang mengawasi mereka, akhirnya pura-pura bermesraan dengan Holly sambil membisikkannya bahwa semua ini perbuatan Russell. Akan tetapi tentu saja Holly tidak percaya dan ingin segera pergi dari sana. Namun sayang reaksi obat tidurnya mulai bekerja dan mereka berdua pun sama-sama terkulai lemas tidak berdaya hingga jatuh tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Holly terbangun dalam keadaan tangan terborgol, sedangkan Everett terbangun dengan menggenggam jarum suntik. Lantas ia segera membuang jarum itu dan dikejutkan dengan melihat Russell berada di hadapannya dengan tangan terikat di sebuah kursi roda dan mulut yang dilakban. Ketika Everett membuka lakban yang menutup mulutnya Russell, ia kembali terkejut karena lidah Russell telah tidak ada. Di mana hal itu membuat mereka bingung dan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya telah melakukan semua ini. Holly melihat keadaan suaminya itu sangat amat memprihatinkan dan sangat yakin kalau Everett lah yang telah melakukannya. Akan tetapi Everett terus membantah tuduhannya Holly dan mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui apapun. Yang tak lama kemudian, Russell yang kondisinya sudah sangat sekarat akhirnya tewas di tempat. Lalu Holly yang menemukan secari kertas di genggaman tangannya Russell lantas diam-diam mengambilnya, disusul dengan Everett yang mendapat telepon dari seseorang. Penelpon itu meminta mereka berdua mendengarkan perkataannya, di mana ia akan membiarkan salah satu di antara mereka pergi dari sana di keesokan harinya. Si penelpon pun meminta mereka untuk berdiskusi, memutuskan siapa yang akan pergi dan tinggal di dalam kamar. Dan jika mereka berkomplot serta berbohong, maka keluarga mereka dipastikan masing-masing akan tewas. Hingga akhirnya, Everett mengambil pisau dan berniat menewaskan Holly saat itu juga. Namun untungnya terdengar suara ketukan pintu yang membuat Everett mengurungkan niatnya dan pergi mengeceknya. Ternyata yang datang dua orang petugas keamanan hotel menanyakan tentang pelayannya yaitu Dave yang hilang setelah mengantar makanan ke kamar mereka. Sementara Holly yang sedang sendirian lantas membuka kertas dari Russell yang bertuliskan berangkas, sehingga ia segera berusaha membuka berangkas yang ada di sana dan menemukan sebuah memory card. Yang tak lama Everett mengambil Holly dan mengajaknya menemui petugas keamanan karena mereka ingin berbicara dengan Holly. Sehingga Holly pun bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan yang diajukan agar petugas keamanan tersebut tidak curiga kepada mereka. Kemudian setelah petugas keamanan pergi, Holly langsung mengambil pisau dan menodongkannya kepada Everett. Namun dengan kelihayannya dalam berkata manis, Everett mencoba mempengaruhi Holly agar tidak menewaskan dirinya. Yang sayangnya, Holly yang sudah muak tanpa sengaja menusukkan pisau itu kepada Everett. Di tengah sakaratul mautnya, Everett meminta Holly agar tetap merahasiakan perselingkuhan mereka dari istri dan puterinya. Hingga akhirnya Everett pun tewas di dalam pangkuannya Holly. Yang tak lama, ponsel Everett berdering dan Holly segera mengangkatnya.
Si penelpon mengatakan kepada Holly bahwa selangkah lagi, Holly akan bebas hanya dengan menghancurkan ponsel yang sedang ia gunakan. Akan tetapi, jika Holly masih penasaran dengan siapa dirinya, penelpon itu menyuruh Holly pergi ke kamar 513. Dan ia akan memberitahukan alasan kenapa dia melakukan ini semua kepada mereka. Lantas Holly yang penasaran pun pergi mengambil kunci kamarnya yang berada di saku celananya Russell, disusul dengan perlahan memasuki kamar 513. Dan alangkah terkejutnya di sana, Holly melihat ada monitor CCTV mengawasi kamar yang sedang ia tempati bersama dengan Everett. Selain itu, Holly juga menemukan seorang wanita yang terikat dengan mata yang tertutup. Mendengar suara langkah kaki mendekat, wanita itu pun berteriak meminta agar tidak menyakiti dirinya. Yang ternyata wanita itu adalah Lydia yang merupakan istrinya Everett. Holly pun menenangkannya dan segera membuka penutup mata dan ikatan tangannya. Lalu ketika ingin menelpon polisi, Holly menyempatkan melihat isi file yang ada di dalam memory card yang ia temui. Dan lagi-lagi Holly terkejut bukan main karena memori itu berisi rekaman video suaminya yang bekerja sama dengan Lydia sedang memasang kamera CCTV. Sementara Lydia yang sedari tadi berdiri di belakang Holly, lantas mengakui bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Russell. Karena mereka telah sakit hati atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Everett dan juga Holly selama ini. Namun Lydia punya rencana lain yang tidak diketahui oleh Russell, yaitu menjebak Everett dan Holly sebagai pelaku yang telah menewaskan Russell. Lalu mereka yang melihat polisi mulai datang, lantas Holly berusaha mengamankan memory card itu untuk dijadikan sebagai bukti oleh pihak kepolisian. Sayang Lydia berhasil membuang memori itu ke dalam kloset, disusul dengan mereka saling dorong-dorongan. Di sana Lydia yang sudah tidak berdaya mengatakan bahwa ia sengaja menewaskan Russell. Sehingga mendengar hal itu, Holly pun lantas mengakhiri semua ini dengan membuat kelapanya Lydia pecah sepecah-pecahnya dengan vas bunga. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.